Halo Sobat Maya, kembali lagi ke series Maraton Saham IPO. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang saham IPO AEGS. Jadi PT Anugrah Spare Parts Sejahtera atau AEGS, saya panggilnya AEGS aja ya, biar lebih gampang. Nah, AEGS ini memulai bisnisnya itu dari tahun 2015 nih Sobat Maya, dengan tujuan memberikan suku cadang yang diperlukan oleh para pemilik kendaraan bermotor dengan harga yang ekonomis namun dengan kualitas yang baik. Nah, hingga pada saat prospektus ini diterbitkan, iGIS ini udah menghasilkan dua produk ya. Yang pertama adalah filter oli, dan yang kedua adalah filter bahan bakar. Nah, di samping itu, iGIS ini juga nggak hanya menjual filter oli dan juga filter bahan bakar ya, tapi juga melakukan penjualan atas dua jenis filter lainnya, yaitu filter udara dan juga filter kabin atau filter AC. Lalu dalam memasarkan produknya, iGIS ini memiliki 4 cara nih Sobat Maya. Yang pertama, lewat distributor atau reseller. iGIS sendiri udah memiliki lebih dari 1.100 distributor. Selain itu, iGIS juga telah membangun relasi hingga Timor Leste ya, yang membuat jalan untuk iGIS ini melakukan ekspor. Lalu selain melalui distributor dan juga reseller, iGIS ini distribusi produknya juga lewat online store. Lewat e-commerce ini, iGIS itu dapat melebarkan titik distribusinya hingga luar negeri seperti Filipina, Singapura, Malaysia, Vietnam, dan juga Thailand. Lalu iGIS ini juga melakukan distribusi barangnya melalui Astra. Jadi iGIS ini menyediakan bahan setengah jadi ya kepada perusahaan-perusahaan otomotif seperti FSCM Manufacturing Indonesia yang merupakan salah satu anak usaha dari Astra Auto Parts. Dan terakhir, iGIS ini juga melakukan maklon. Untuk titik distribusi dari iGIS bisa kita lihat di sini Sobat Maya ya. Jadi udah banyak banget 1.100 distributor ataupun reseller ini titik distribusinya. Lalu kita beralih melihat kinerjanya dari iGIS. Kalau kita lihat di tahun 2021, revenue ataupun penjualan dari iGIS ini adalah sebesar 17,2 miliar. Dan ini menghasilkan laba bersih sebesar 122 juta rupiah. Lalu di tahun 2022, penjualannya itu sebesar 27,6 miliar dan menghasilkan laba bersih sebesar 825 juta. Dari sisi net profit margin, ini kecil ya Sobat Maya, kecil banget malah. Nggak nyampe 5%. Lalu kalau misalnya kita lihat dari sisi penjualan di tahun 2023, ini kan baru 2 bulan ya, tapi kita bisa lihat ada peningkatan dari sisi penjualan ataupun laba bersihnya. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari data kinerjanya iGIS, ini lumayan bagus ya Sobat Maya. Terjadi pertumbuhan usaha. Tapi kalau misalnya kita lihat dari sisi net profit margin dan juga laba bersihnya, ya agak kurang menarik sih perusahaannya. Lalu ini adalah daftar pemegang saham dari iGIS. Ada 3 ya Sobat Maya dan keseluruhannya itu individu. Lalu di IPO-nya ini sebesar 39,76% jumlah lembar saham yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Nah, ini lumayan gede ya Sobat Maya. Terlebih nantinya akan ada waran juga yang ditawarkan di IPO-nya iGIS ini. Langsung aja kita lihat struktur IPO-nya ya. Jadi dalam IPO ini sebanyak-banyaknya 400 juta lembar saham atau mewakili sebanyak 39,76% dari modal ditempatkan dan diskon penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Untuk harga penawarannya sendiri berkisar antara 90 hingga 100. Sehingga dana yang akan diraup dari IPO ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar 40 miliar. Nah, bersamaan dengan IPO ini juga akan diterbitkan waran seri 1 dengan rasio 4:1. Tentunya hal ini akan membuat IPO-nya iGIS menjadi lebih menarik ya Sobat Maya. Walaupun memang rasio waran seperti ini benar-benar hanya pemanis aja. Lalu nantinya dana IPO tersebut akan digunakan untuk tujuan-tujuan sebagai berikut. Yang pertama, sekitar 10,3 miliar itu akan digunakan untuk pembelian tanah beserta bangunan pabrik, kantor, gudang yang ada di atasnya. Tapi untuk tujuan pertama ini itu dilakukan dengan pihak terafiliasi. Lalu untuk tujuan yang kedua, sebanyak 3,16% itu akan digunakan untuk pembangunan gudang baru di atas tanah dengan nomor SHM-nya 712, 713, dan 714. Lalu tujuan yang ketiga, sebanyak 9,16% akan digunakan untuk belanja modal pabrik penunjang operasional perseroan. Dan terakhir, sisanya akan dipergunakan untuk modal kerja. Untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya, ya kurang greget ya Sobat Maya, karena sebagian besar itu dipakai untuk modal kerja, dan ada juga transaksi afiliasinya di sini.
Lalu yang akan menjadi underwriter di IPO-nya iGES ini adalah Sinhan Sekuritas Indonesia atau dengan kode brokernya AHA. Nah, Sinhan ini sering banget ya mengawal saham IPO nih Sobat Maya. Di tahun 2023 ini aja udah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 saham IPO yang dikawal oleh Sinhan. Nah, walaupun rata-rata saham yang dikawal oleh Sinhan ini tutup di zona hijau ataupun arah, tapi ada juga yang ARB ya Sobat Maya, kayak Soul dan juga Maxi. Cuma di 3 IPO terakhir yang dikawal oleh Sinhan, ini udah membaik ya Sobat Maya. Kinet 1 kali arah, LMAX juga 1 kali arah, dan LSCH itu close di zona hijau. Cuma untuk LMAX, ini kan sama-sama di papan akselerasi ya. Jadi iGES ini juga di papan akselerasi nih Sobat Maya. Nah, itu kalau Elmas kejadiannya dia itu di ARB-in dulu, baru diangkat sampai arah. Nah, gimana kan dengan iGES? Semoga aja yang terbaik ya. Oke, lalu ini adalah laporan keuangan dari iGES. Lalu berikut ini adalah laporan keuangan dari iGES. Di sini saya buat laporan ekuitasnya aja. Jadi untuk laporan ekuitas dari iGES ini nggak terjadi banyak perubahan ya Sobat Maya ya. Sampai 28 Februari 2023, ekuitasnya itu sejumlah 14,7 miliar. Dan bagi Sobat Maya yang concern terhadap daftar efek syariah, jika kita lihat dari sisi rasio hutang dan juga sektor usahanya, maka iGES ini akan masuk ke dalam daftar efek syariah. Lalu ini adalah valuasi dari iGES. Nah, saya bikin rentang harga IPO-nya di 90 dan juga 100. Jika nantinya iGES ini listing di harga 90, maka PER-nya itu berada di 109 kali dan PBV-nya di 1,78 kali dengan market cap sebesar 90,5 miliar. Gede ya Sobat Maya untuk ukuran perusahaan seperti iGES. Lalu, jika nantinya iGES ini listing di harga tertingginya yaitu di harga 100, maka PER-nya akan berada di 121,81 kali dan PBV-nya di 1,84 kali dengan market cap sebesar 100,6 miliar. Jadi ini market cap-nya gede banget ya Sobat Maya. Dan secara valuasi ini tergolong mahal. Nah, dari tadi udah banyak hal yang kita bahas, sekarang tiba juga kita ke bagian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, secara bisnis, menurut saya pribadi nih ya, iGES ini kurang menarik. Dari sisi net profit marginnya kecil, lalu size perusahaannya juga masih tergolong kecil, dan persaingan di industri ini sebenarnya lumayan ketat. Lalu kesimpulan yang kedua, valuasi dari iGES ini cenderung mahal ya untuk ukuran saham IPO. Untuk tujuan penggunaan dananya juga kurang greget, ada transaksi afiliasi dan sebagian besar dipakai untuk modal kerja. Kesimpulan yang ketiga, underwriter dari IPO-nya iGES adalah AHA. Track record AHA dalam mengawal saham IPO itu cukup bervariasi. Saham IPO terakhir yang dikawalnya yaitu RSCH itu tutup di zona hijau. Cuma kalau misalnya kita lihat dari struktur IPO dan juga papannya, kayaknya kemungkinan besar iGES ini akan lebih mirip sama LMAX. Atau kalau misalnya worst case ya kayak Soul. Cuma semoga aja yang terbaik ya di IPO-nya iGES ini. Kesimpulan yang keempat, bersamaan dengan IPO ini, terbit pula waran seri 1 dengan rasio 4:1. Nah, hal ini tentunya membuat IPO-nya iGES menjadi lebih menarik ya. Walaupun waran dengan rasio 4:1 seperti ini, yaitu beneran hanya pemanis doang Sobat Maya. Nggak terlalu signifikan dampaknya. Kesimpulan yang terakhir, saya sendiri akan wait and see dulu, tapi cenderung saya akan skip untuk IPO-nya iGES ini. Dari sisi bisnis emang kurang menarik, dari sisi underwriter juga belum bisa kita prediksi ya. Lalu untuk dari sisi penggunaan dana IPO-nya juga menurut saya kurang greget. Jadi kemungkinan besar kalau misalnya nggak ada info yang menarik nantinya di IPO-nya iGES ini, saya akan skip sih. Nah, seperti biasa ya Sobat Maya, reminder untuk Sobat Maya semuanya. Yang namanya saham, terlebih saham IPO, itu nggak pernah luput ya dari yang namanya resiko. Jadi, bagi Sobat Maya yang mau melakukan order saham IPO-nya iGES, pastikan Sobat Maya ini melakukan order saham IPO tersebut sesuai dengan resiko yang siap untuk Sobat Maya tanggung ya. Lebih lengkapnya nantinya saya akan order atau enggak untuk saham IPO-nya iGES, akan saya share di tab community ataupun IG saya pada saat masa offering nanti. Nah Sobat Maya, demikianlah video review saham IPO iGES. Semoga aja video ini dapat bermanfaat bagi Sobat Maya semuanya dan dapat menjadi bahan pertimbangan nih. Apakah nantinya Sobat Maya akan membeli saham IPO iGES atau enggak? Nah Sobat Maya, demikianlah video kali ini. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia,
Dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.